lagi kita dikenal yang perlu imajinasi rumah gratis juga bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah teman-teman berolahraga pagi ini? Berolahraga sekitar 10 sampai 15 menit cukup untuk memelihara, memaintain kesehatan tubuh kita. Dan ini bagian dari cara kita untuk mensyukuri nikmat sehat yang Tuhan berikan. Caranya tidak terlalu susah, cukup hanya dengan berjalan kaki di sekitar lingkungan tempat tinggal kita sambil bersilaturahmi, bertegur sapa dengan tetangga. Hari ini Bang Kicau ingin berceloteh tentang satu fenomena sosial yang saat ini sedang heboh, sedang banyak dibicarakan, yaitu apa yang disebut dengan Citayam Fashion Week, atau ada juga yang menyebutnya dengan SCBD, singkatan dari Sudirman, Citayam, Bojonggede, dan Depok. Apa itu Citayam Fashion Week? Nah, untuk menjawab ini, Bang Kicau ingin membedahnya dengan mengajukan pertanyaan yang lazim dilontarkan oleh orang untuk memotret, untuk membedah, untuk menggali tentang suatu peristiwa. Pertanyaan tersebut dikenal dengan singkatan si Adi demen babi. Si Adi demen babi. Siapa, di mana, dengan apa, mengapa, bagaimana, dan bila mana. Ya, itulah yang kita coba akan bedah mengenai fenomena yang saat ini lagi viral-viralnya, Citayam Fashion Week. Siapa tokoh utama dari Citayam Fashion Week ini? Dari pemberitaan yang kita ikuti, dari media sosial yang kita tonton, tokoh utama setidak-tidaknya yang bagi kita tahu adalah 1 JJ, 2 Kurma, 3 Roy, dan ada lagi Bonge. Tentu ada yang lainnya, tapi 4 orang ini yang selalu namanya kita baca, videonya kita tonton, banyak beredar hari-hari ini. Siapa mereka ini? Dari wawancara yang kita dengar, mereka ini adalah anak-anak masih belasan tahun, remaja, dan putus sekolah. Mereka adalah orang yang tinggal di sekitaran Jakarta, jadi mereka bukan orang Jakarta. Mereka tinggal di Citayam, Bojonggede, Depok, dan mereka ini adalah orang-orang yang secara peradaban barangkali selama ini terpinggirkan, tidak pernah menjadi fokus perhatian dari pengambil kebijakan publik. Ya, buktinya masih belia begitu mereka sudah tidak bersekolah lagi. Itulah mereka, tokoh utamanya. Lalu si Adi siapa? Di mana? Di mana mereka katakanlah mengekspresikan diri mereka, atau di mana mereka melakukan apa yang mereka ingin lakukan, yaitu aktualisasi diri. Ya, mereka melakukannya di Dukuh Atas, sebuah ruang publik yang tentu saja tidak banyak Pemda menyediakannya, dan barangkali satu-satunya Pemda yang memikirkan ruang ketiga untuk warganya hanya DKI Jakarta saja. Selama ini ruang ketiga kan selalu didominasi, difasilitasi penyediaannya oleh pihak swasta, mal, bioskop, taman-taman rekreasi, yang semuanya berbayar. Tentu itu di luar jangkauan teman-teman kita, katakanlah JJ, Bonge, Roy, atau Kurma, serta yang lain-lainnya. Jadi, lalu kenapa Dukuh Atas? Padahal banyak ruang publik yang ada di Jakarta ini yang Anies Baswedan menyediakannya. Ruang ketiga di mana tidak ada sekat identitas, tidak ada si kaya, tidak ada si miskin, tidak ada si pintar, tidak ada si bodoh, tidak ada orang katakan orang pinggiran, orang pusat. Lepas kita bertemu di ruang ketiga itu selaku human, selaku manusia, selaku warga bangsa yang setara. Kenapa Dukuh Atas? Karena ini adalah jalur yang secara mudah meriah bisa dijangkau dari
teman-teman kita ini, anak-anak kita ini dari Depok, dari Bojonggede, dari luaran daerah Jakarta, katakanlah dari daerah selatan sana, dan itu dengan Rp4.000 naik kereta api, mereka sudah sampai di sana. Lalu apa lagi? Kenapa begitu viralnya di sana? Karena Duku Atas ini sentral dari katakanlah para pekerja yang berlalu lalang ke Sudirman Tamrin, turun di stasiun Duku Atas atau stasiun Sudirman. Jadi ada satu kondisi keramaian berlalu lalangnya warga DKI atau luar DKI di titik Duku Atas tersebut. Lalu si Adi di mananya sudah kita jawab, dengan apa atau dengan siapa? Ya tentu Bonge, JJ, Roy, Kurma, dan teman-teman atau anak-anak kita lainnya tidak serta-merta melakukan itu sendirinya. Di sana juga ada komunitas street photographer, street videographer atau apapun lah namanya, yang hari-hari mereka mengcapture, mengambil katakanlah orang-orang, peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitaran Duku Atas tersebut. Lalu si Adi the man, mengapa? Ya mengapa anak-anak ini melakukan katakanlah hal tersebut, memamerkan diri, mengaktualisasikan diri apa adanya sesuai dengan keautentisitasan mereka, sesuai dengan kejujuran mereka, sesuai dengan keadaan mereka. Ya ini menurut Bang Kica bagian dari katakanlah counter culture atau budaya tandingan. Kita tahu selama ini ruang publik kita dipenuhi oleh hal-hal yang sifatnya sangat-sangat flexing, menampilkan kemewahan, menampilkan katakanlah rumah bak surgawi, mobil mewah, pakaian, outfit yang satu kali berdiri bisa ratusan juta, liburan ke mana, ke luar negeri, ke tempat-tempat yang barangkali segelintir orang yang bisa menjangkaunya, makan di restoran mewah. Itulah yang dipertontonkan di ruang publik melalui channel-channel YouTube, TikTok, IG, dan segala macam. Mereka-mereka yang selalu flexing, memamerkan kemewahan-kemewahan ini selalu menjawab bahwa ini bagian dari cara mereka bersyukur atas kerja-kerja kerasnya. Tentu kita tidak bisa menghakimi mereka, tetapi bagi Bang Kica sendiri bukan begitu cara bersyukur. Kalau Anda merasa bahagia, Anda merasa sukses, berhasil, dan Anda perlu mendapat pengakuan kesuksesan Anda, keberhasilan Anda ini dengan mempertontonkan kemewahan kepada katakanlah pihak luar atau di luar diri Anda, menurut Bang Kica Anda sakit jiwa. Yang perlu Anda pertontonkan adalah bagaimana Anda meraih sukses. Itu baru menginspirasi namanya. Jadi apa yang dilakukan oleh teman-teman kita, ada anak-anak kita ini, Bonge, JJ, Roy, dan segala macam, itu adalah bagian dari budaya tandingan yang ini jelas-jelas otentik, yang jelas-jelas apa adanya, yang bahasa mereka, gue juga bisa bahagia, gue juga bisa menikmati kehidupan ini, dan gue tidak ngegangguin lu loh. Ini gue, outfit gue barangkali harganya cuman ya seratusan ribu, tetapi gue tetap confident. Lalu kenapa ini disambut begitu antusiasnya oleh masyarakat? Ini menunjukkan bahwa masyarakat sendiri sudah muak, sudah bosan melihat katakanlah flexing yang dipertontonkan oleh sekelompok orang, katakanlah influencer, YouTuber. Lalu si Adi demen, mengapa? Babi, bagaimana? Nah, sekarang kita bagaimana? Bagaimana mereka menampilkan ya apa adanya. Tidak perlu peragawati yang jalannya barangkali perlu pelatihan-pelatihan khusus dan segala macam. Mereka berjalan apa adanya sebagaimana mereka bisa berjalan. Mereka menggunakan pakaian apa adanya, pakaian keseharian mereka. Mereka berdialog sejati-jatinya dialog tanpa ada basa-basi, bahasa-bahasa katakanlah elitis di sana. Itulah yang kita rindukan saat ini, kesejatian. Dan itulah yang menjadi kekuatan dari fenomena Citayam Fashion Week ini. Lalu bila mana atau kapan itu terjadi? Ya, setahu Bang Kica,
terjadi atau dilakukannya setiap akhir minggu atau katakanlah malam minggu. Dan di duku atas ada rame penonton, orang-orang yang melihat, yang tadinya hanya mereka-mereka yang berlalu lalang karena perkantoran mereka ada di sekitar sana. Tapi saat ini udah menjadi tontonan. Banyak masyarakat yang datang ke duku atas khusus untuk menyaksikan anak-anak kita dari Citayam. Bahkan sekarang bukan hanya Citayam, dari seluruh Jakarta. Mereka datang, mereka mengekspresikan diri mereka, mengaktualisasikan bakat mereka dengan tampilan apa adanya. Benar, beberapa saat yang lalu ada, katakanlah, orang-orang yang tidak patut untuk mempertontonkan diri di depan khalayak mengambil momen boomingnya Citayam Fashion Week ini. Itu orang-orang yang dalam tanda petik LGBT. Dan ini tentu kita berharap ke depan bahwa mari kita berikan ruang ketiga, tidak hanya di Jakarta. Kita berharap para Pemda-Pemda lain dapat terinspirasi dengan ruang ketiga yang disajikan oleh Pak Gubernur Anies Baswedan, sehingga anak-anak kita tidak lagi, katakanlah, menjadi penonton pasif dari flexing-flexing yang ditampilkan oleh para orang-orang yang saat ini dalam tanda petik diberi keberuntungan. Mereka punya hidup, mereka punya keinginan, mereka punya potensi untuk mengekspresikan diri mereka. Mereka layak menjadi perhatian kita, dan mereka juga layak menjadi perhatian para pengambil kebijakan. Sekali lagi, satu hal yang membuat bangkit Catra New adalah bahwa mereka ini anak-anak yang putus sekolah. Dan mereka tidak jauh berada di lingkaran ibu kota Jabodetabek. Bonge, Kurma, Roy, JJ hanya potret kecil di permukaan. Ada ribuan, ada jutaan Kurma, Roy, JJ, Bonge yang tidak kasat mata, yang tidak kita lihat. Demikian kicau pendek. Semoga kicau ini bisa membuka mata hati kita bahwa tidak hanya para, katakanlah, pengumbar kemewahan yang layak kita saksikan. Mereka, anak-anak kita dari Depok, dari Citayam, dari Bojonggede, Bekasi, Banten, dan seluruh penjuru Nusantara layak kita beri panggung dengan menyediakan ruang ketiga untuk mereka berkreasi, untuk mereka bersilaturahmi, untuk mereka menunjukkan jati diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.